Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, guru aku terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua sehat, semua masuk dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, selanjutnya silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku tulis, buku paket di meja kalian masing-masing. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kemarin kita telah belajar tentang pengertian sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, dan kali ini kita akan melanjutkan dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelumnya adakah yang bisa mengulang materi minggu lalu? Apakah itu sumber daya alam? Siapa coba yang bisa? Oh ya, Mbak Novi. Apa itu sumber daya alam? Ya betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan tentang pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan cara untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu yang pertama yaitu pemanfaatan tumbuhan, yang kedua yaitu pemanfaatan hewan, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan benda mati. Nah, di sini pemanfaatan tumbuhan itu misalnya sebagai contoh, kita setiap hari itu makan. Nah, kita makan apa? Makanan pokok kita apa? Ya betul, nasi. Nah, nasi itu kita dapat dari mana? Ya kan otomatis dari tanaman padi. Nah, tanaman padi itu adalah sumber daya tumbuhan. Nah, dari padi itu dapat kita olah, dapat kita manfaatkan menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Contoh yang lain misalnya pohon kapas dapat kita manfaatkan untuk bahan baku pembuatan kain. Nah, dari contoh itu berarti tumbuhan itu dimanfaatkan untuk sebagai bahan pangan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pokok pembuatan sandal. Nah, contoh selanjutnya yaitu dari sumber daya hewan. Nah, sumber daya hewan itu apa saja manfaatnya? Contohnya siapa yang bisa coba? Ya betul, dari hewan-hewan yang kita pelihara di sekitar kita, seperti contohnya yaitu ada ayam, ada bebek, ada entok, itu bisa kita manfaatkan telur dan dagingnya, itu sumber pangan, sumber makanan. Selanjutnya selain itu yaitu ada pemanfaatan hewan dari kuda. Nah, kuda itu bisa dimanfaatkan tenaganya untuk menarik demand. Nah, yang selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam dari benda mati. Contohnya sumber daya alam apa yang melimpah di sekitar lingkungan kita? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya betul, air. Nah, air itu adalah sumber daya alam yang sangat melimpah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya pemanfaatan air yaitu untuk kehidupan sehari-hari. Gampangnya saja untuk apa air? Ya betul, untuk mandi, untuk minum, untuk memasak. Nah, itu semua adalah contoh pemanfaatan dari air. Nah, selanjutnya di sini nanti Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar di luar kelas. Nah, nanti kalian dapat mengamati secara langsung sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, dan kalian juga dapat menyebutkan manfaat-manfaatnya. Nah, selanjutnya silakan kalian persiapan terlebih dahulu yang akan kalian bawa ke luar kelas, yaitu seperti alat tulis, yaitu berflain, buku, dan kita bawa ke luar kelas. Nah, sekarang kalian di sini Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok
pertama terdiri dari 4 orang, kelompok ketiga terdiri dari 3 orang, dan kelompok ketiga terdiri dari 3 orang. Nah, tugas kalian nanti yaitu setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kelompok pertama nanti kalian diberi tugas untuk mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar ini yang berupa tumbuhan. Silakan kalian mencari sumber daya alam tumbuhan apa dan manfaatnya apa. Dan kelompok 2 nanti tugas kalian yaitu mengamati sumber daya alam yang berupa hewan. Kalian mencari ada hewan apa di sekitar sekolah kita, dan kalian juga mencari manfaatnya untuk apa. Yang kelompok 3 yaitu kalian diberi tugas untuk mengamati sumber daya alam benda mati. Nah, coba kalian cari benda mati ada apa yang ada di sekitar sekolah kita dan manfaatnya apa. Nah, setelah itu nanti kalian bekerja sama bersama kelompok kalian masing-masing. Kalian mengamati dan mencatat hasil temuan kalian. Setelah itu nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk dipaparkan bersama teman satu kelompok. Nah, silahkan bisa mulai mengamati. Nah, setelah selesai mengamati, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu, kelompok berapa? Oh ya, silahkan Mbak Rani, kelompok 1, yaitu tentang apa tadi? Oh ya, pemanfaatan sumber daya alam yaitu berupa tumbuhan. Ada apa saja Mbak Novi di sekitar sini sumber daya alam tumbuhan itu? Oh ya, bagus, baik. Di sini ada sumber daya alam tumbuhan yang berupa pohon ketela. Nah, pohon ketela di sini dapat kita manfaatkan sebagai apa saja Mbak Novi? Ya betul, sumber daya alam berupa pohon ketela ini bisa kita manfaat dari daunnya, bisa kita masak untuk kita konsumsi. Yang selanjutnya bisa kita ambil dari tunasnya, yaitu berupa ketela, bisa kita masak, kita konsumsi juga. Selanjutnya setelah kelompok 2, siapa lagi yang akan mempresentasikan? Ya, kelompok 3 yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Contoh di sini apa yang bisa kalian sebutkan? Ya, air di sini betul sekali. Di sini ada contoh sumber daya alam yang berupa benda mati yaitu berupa air. Nah, air di sini dapat kita manfaatkan untuk salah satunya yaitu mencuci tangan, bisa buat mandi, bisa buat mencuci dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yang ketiga tadi apa? Pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Nah, siapa tadi yang mendapat jatah untuk mencari sumber daya alam berupa hewan? Ya, kelompok 2. Silakan, ada hewan apa di sekitar sini kelompok 2? Ya, bisa kalian temui ada ayam. Nah, ayam bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan juga, bisa diambil dagingnya dan bisa diambil telurnya. Ya, sekarang sampai di sini kalian sudah paham dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan pemanfaatannya? Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau belum jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita kembali ke kelas dan kita menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan yaitu sumber daya alam itu dapat dilestarikan dengan cara kita misalnya tumbuhan dengan cara bercocok tanam, hewan dengan cara beternak. Nah, dari sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan misalnya sebagai bahan pangan, bahan sandal, dan lain sebagainya. Dan dari air dapat kita manfaatkan misalnya sebagai pembangkit listrik. Nah, adakah yang belum jelas dari pembelajaran pada pagi hari ini? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, guru cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, nanti bisa diambil di meja guru dan dikumpulkan besok pada hari Selasa. Nah, saya guru kira cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam guru berkata, guru berbuat.
Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.